Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28 menambah rasa sakitnya. Darah saya sama dengan adik saya, Dok. Ucap Firda dengan cepat. Dokter mengangguk. Kita akan melakukan pemeriksaan dulu sebelum melakukan transfusi darah ya. Balas dokter. Lalu, bayi dalam kandungan istri saya. Tanya Tristan lagi. Dokter menggeleng. Benturan keras membuat janin dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Istri Anda mengalami keguguran. Jawab dokter. Firda menutup mulutnya, ia berjalan menjauh dari sana untuk menangis. Firda benar-benar merasa tidak berguna, adiknya kehilangan bayinya. Aku tidak berguna, Hicks. Alea kehilangan anaknya karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Firda menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak. Ia tidak bisa menahan air mata ketika mendengar dokter mengatakan bahwa janin dalam kandungan Alea tidak bisa diselamatkan. Fed mendekati Firda. Ia mengusap punggung gadis itu lalu menariknya ke dalam pelukannya. Fed pun turut sedih. Apalagi melihat gadis yang ia cintai kini menangis seperti ini. Hicks, aku nggak berguna. Aku nggak bisa apa-apa di saat Alea disiksa oleh anak buah Linda. Lirih Firda dengan suara begitu sesak. Sementara Tristan, ia tidak kalah hancurnya dari Firda. Calon ayah mana yang tidak akan sedih? Ketika anak dalam kandungan istrinya tidak bisa diselamatkan, Tristan kembali memukul tembok. Ia benar-benar merasa bahwa apa yang ia miliki saat ini tidak berguna. Karena tidak bisa menyelamatkan anaknya. Walaupun Tristan memiliki kekuasaan dan anak buah yang banyak, tapi ia tetap terlambat untuk datang menyelamatkan istrinya. Ark, dasar kau suami tidak berguna Tristan. Terang Tristan penuh emosi kepada dirinya sendiri. Tristan, tegur Fed buru-buru mencegah Tristan yang hendak memukul tembok lagi. Tristan melepaskan tangan Fed. Ia lalu menerobos masuk ke dalam ruang periksa istrinya. Di sanalah ia melihat istrinya terbaring tidak sadarkan diri, dengan selang infus di tangannya. Tristan merasa sesak. Ia perlahan mendekati istrinya lalu memegang tangan wanita itu. Sayang, panggil Tristan gemetar. Tristan menangis dengan tangan Alea sebagai tumpuan. Ia seakan sedang mengucapkan maaf kepada Alea. Karena tidak bisa menyelamatkan anak mereka. Sayang, tolong maafkan aku. Aku minta maaf tidak bisa menyelamatkan anak kita, pinta Tristan dengan lirih. Tristan mencium kening istrinya. Ia menatap wajah Alea yang terdapat bekas luka yang sudah dibersihkan oleh dokter. Aku janji, sayang, aku janji akan menghukum orang-orang yang sudah membuat kamu seperti ini. Dengan hukuman yang jauh lebih menyakitkan, ucap Tristan sungguh-sungguh. Aku akan membuat orang itu membayar mahal atas kematian anak kita, sayang. Tambah Tristan dengan dendam yang menggebu. Jangan, Tristan. Ucap Firda tiba-tiba yang berada di ambang pintu. Tristan menoleh.
Ia menatap bingung kakak iparnya yang baru saja melarang ucapannya. Kau tidak boleh membunuh Linda. Kata Firda lagi, apa maksudmu? Tanya Tristan mengerutkan keningnya. Alea bersumpah akan membunuh Linda dengan tangannya sendiri. Maka biarkan sumpah itu terpenuhi. Jawab Firda dengan tangan terkepal. Tristan menatap Alea, ia kembali menggenggam tangan istrinya. Alea sampai bersumpah akan melenyapkan Linda dengan tangannya sendiri. Itu artinya rasa sakit yang istrinya rasakan sangat besar. Sayang. Panggil Tristan lalu mencium kening Alea lagi dengan hangat. Ruangan kecil dengan pencahayaan yang minim. Membuat wanita yang duduk terikat di sana tampak kurang nyaman. Wanita itu berusaha untuk melepaskan diri. Namun tidak bisa karena seluruh tubuhnya terikat. Wanita itu hendak berteriak. Namun mulutnya dilakban sehingga hanya rangan tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Pintu ruangan yang mirip ruang interogasi itu terbuka dengan kasar. Terlihat seorang pria masuk. Lalu mencengkeram wajah wanita yang sejak tadi berusaha melepaskan diri. Begini kan kau memperlakukan Alea? Bagaimana rasanya? Sakit? Tanya pria itu dengan tangan yang semakin kasar mencengkeram wajah wanita itu. Linda membelalakan matanya karena sakit. Ia berusaha untuk protes namun tidak bisa. Pria itu tersenyum misterius, lalu membuka lakban yang menutupi mulut Linda dengan kasar. Terdengar pekikan rasa sakit dari mulut Linda, membuat pria itu tertawa. Mondi, kau tidak punya sopan santun hah? Bentak Linda pada sosok pria di hadapannya ini. Mondi memasang wajah datar. Ia melipat tangan di dada lalu geleng-geleng kepala. Mendengar pertanyaan dari wanita murahan di depannya. Sopan santun, apa kau tidak mau membahasnya? Kau saja tidak memiliki sopan santun. Timpal Mondi tertawa mengejek. Lepaskan aku, Mondi. Pinta Linda berteriak, tentu, aku akan melepaskanmu. Tapi nanti, setelah Tuan Tristan datang dan membunuhmu. Balas Mondi lalu duduk di kursi yang ada di sana. Wajah Linda pias, keringat yang membasahi wajahnya kini mulai bercucuran. Bahkan sampai ada yang menetes. Hal itu membuktikan bahwa Linda itu takut. Kenapa kau takut? Tanya Mondi mengejek. Jika kau takut, kenapa masih berani melukai Nona Alea? Kau sudah membuatnya terluka. Maka jangan harap kau masih bisa hidup setelah ini. Tambah Mondi memperjelas. Linda menggelengkan kepalanya. Mondi, aku mohon lepaskan aku. Aku sangat menyesal, tapi tolong jangan bunuh aku. Pinta Linda histeris. Begini kan, pasti begini Nona Alea dan kakaknya memohon untuk dilepaskan. Tapi apa, kau malah menyiksanya? Balas Mondi tidak peduli. Linda menangis, ia menundukkan kepalanya dengan penuh rasa takut. Ia seharusnya pergi dari sana, tapi karena ingin melihat Alea dan Firda tersiksa, akhirnya ia memilih diam. Sekarang lihat apa yang Tristan dan Fed lakukan padanya. Mereka berdua berganti mengikat dan mengurung dirinya. Di tempat yang ia sendiri tidak ketahui.
Entah hukuman apa yang akan mereka berdua lakukan, yang jelas ia sangat ketakutan. Linda tidak mau mati sekarang, ia masih ingin menikmati hidupnya. Percaya atau tidak. Tapi Tuan Tristan pasti akan menyiksamu dulu dengan kejam sebelum membunuh. Ucap Mondi sebelum pergi. Aku tidak mau, lepaskan aku. Pinta Linda berteriak. Tuan Tristan sangat mencintai istrinya. Dan kau cukup berani untuk menculik Nona Alea. Aku salut padamu, tapi terima konsekuensinya setelah ini. Ujar Mondi lalu keluar dari ruang penyekapan Linda. Mondi, aku juga istrinya Tristan. Teriak Linda namun tidak ada yang menghiraukannya. Mondi keluar saat mendengar suara mobil yang berhenti cepat di depan gudang. Yang merupakan markas anak-anak buah Tristan. Tristan datang, dan Mondi langsung menyambutnya dengan sopan. Seluruh anak buah Tristan tampak ketakutan. Dengan melihat wajah Tristan yang merah dan penuh akan kemarahan. Mereka semua yakin, jika wanita yang sudah menyiksa istri bos mereka itu tidak akan baik-baik saja. Di mana wanita murahan itu? Tanya Tristan penuh penekanan. Mari, Tuan. Tutur Mondi mempersilahkan. Mondi mengantar Tristan ke ruangan di mana Linda berada saat keduanya di sana. Linda terlihat berbinar dan memohon. Tristan, aku mohon lepaskan aku. Aku menyesal, aku minta maaf. Ucap Linda dengan penuh permohonan. Tristan mengepalkan tangannya. Ia tidak menjawab setiap ocehan yang wanita itu katakan barusan. Tristan mendekat lalu menendang kursi di mana Linda duduk hingga jatuh. Linda meringis kesakitan, namun itu tidak sama sekali membuat Tristan iba apalagi simpati. Tristan malah menginjak tangan Linda yang masih terikat. Bahkan wanita itu sudah kesakitan. Karena tangannya tertindih sandaran kursi yang ia duduki sendiri. Hicks, Tristan, aku mohon lepaskan aku. Aku janji tidak akan mengganggumu dan juga Alea lagi. Pinta Linda memohon dengan sangat. Tristan semakin menginjak tangan Linda. Sejak tadi belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Tristan. Pria itu tampak menyeramkan, tidak berucap tapi langsung bertindak. Tentu saja, Tristan sangat hancur mengetahui anaknya tidak bisa diselamatkan. Tristan melupakan injakannya, namun bukan berhenti menyiksa. Tristan kini menendang perut wanita itu. Persis seperti yang anak buah Linda lakukan pada istrinya. Tristan mengetahuinya karena Firda bercerita. Maka ia akan membuat Linda 100 kali kesakitan dari rasa sakit yang istrinya terima. Ah, Tristan sakit, Hicks. Erang Linda kesakitan. Sakit ha, inilah yang istriku rasakan. Bentak Tristan dengan nada sangat tinggi. Tristan berlutut, ia menjambak rambut Linda, sampai membuat wanita itu mendongakkan kepalanya. Saat kau tahu Alea sedang hamil, kau tetap menyiksanya. Bahkan menyuruh anak buahmu yang busuk itu menendang perut istriku. Maka lihat saja hukuman apa yang pantas untuk wanita jahat sepertimu, ucap Tristan dengan penuh penekanan. Tristan, Hicks, aku mohon, aku tidak mau mati. Pinta Linda dengan lirih. Tidak mau mati,
Sementara kau sudah membunuh anak dalam kandungan istriku. Balas Tristan lalu membenturkan kepala Linda ke lantai. Linda benar-benar merasa sangat kesakitan. Ia masih dengan posisi terjatuh di lantai dengan tubuh yang masih terikat. Tubuhnya benar-benar remuk, belum lagi perut dan kepalanya. "Jangan bunuh dia," ucap Tristan kepada Mondi. Linda menatap Tristan dengan penuh harapan. Ia mengira bahwa Tristan akan melepaskannya, tapi ternyata tidak. Siksa dia sampai dia sendiri yang menginginkan kematiannya. Wanita murahan ini sudah biasa melayani pria. Maka semua pria yang ada di tempat ini bebas berhubungan dengannya. Jelas Tristan dengan wajah datarnya. Linda menggeleng, ia tidak mau melakukan apa yang Tristan katakan barusan. "Tidak, Tristan, aku mohon jangan lakukan itu." Pinta Linda berteriak. Tristan menoleh. "Aku masih berbaik hati dengan tetap menjadikanmu sebagai jala. Di sini. Kau wanita yang haus akan belayan, jadi nikmatilah." Balas Tristan dengan kejam. "Tidak, aku tidak mau, Tristan." Panggil Linda berteriak. Tristan tidak mempedulikan panggilan Linda. Kini ia berdiri di hadapan semua anak buahnya yang berjumlah puluhan orang. Siksa dia, tapi jangan sampai mati sekalipun dia memohon untuk itu. Biarkan dia tersiksa sampai aku datang kembali ke sini, dan memberi perintah untuk membunuhnya. Ucap Tristan pada semua anak buahnya. Tristan sengaja tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. Sebab ia tidak mau Linda dihukum penjara. Hukuman itu sangat-sangat ringan untuk wanita jahat seperti Linda. Maka dari itu, Tristan akan memilih sendiri cara untuk menghukum Linda, yaitu dengan menjadikannya sebagai pelayan di markas anak-anak buahnya. "Kalian mengerti?" tanya Tristan. "Siap, bos," jawab semuanya bersama. Setelah mengatakan itu, Tristan pun pergi meninggalkan markas. Ia harus kembali ke rumah sakit dan melihat kondisi istrinya. Tristan berharap bahwa Alea akan segera sadar. Transfusi darah juga sudah dilakukan tadi. Kini mereka semua hanya tinggal menunggu kesadaran Alea saja. "Sayang, semoga kamu bisa menerima semua ini. Aku janji akan selalu ada di samping kamu," lirih Tristan. Tristan pun semakin meningkatnya kecepatan mobilnya. Ia benar-benar tidak sabar untuk sampai di rumah sakit. Tristan ingin berada di samping istrinya, sehingga saat Alea sadar maka hal yang pertama ia lihat adalah wajahnya. Tristan tidak tahu apakah istrinya itu akan marah atau tidak padanya, tapi yang jelas ia akan berada di sebelah istrinya. Tristan akan melindungi, menjaga dan merawat istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia juga akan mencoba untuk menguatkan Alea yang dipastikan histeris saat tahu bahwa anak dalam kandungannya tidak terselamatkan. Sementara itu di rumah sakit, sambil menunggu Alea sadar, Firda kini sedang diobati oleh Fed. Ia menolak, namun pria itu memaksa. Kini Fed sedang mengoleskan alkohol untuk membersihkan luka di sudut bibir Firda. "Au!" ringis Firda kesakitan. Fed menatap Firda. Ia lalu meniup sudut bibir itu dengan jarak yang cukup dekat. Firda terdiam,
ia memperhatikan wajah Fed dengan seksama. Pria di depannya ini selalu tampan. Firda menggelengkan kepalanya, ia tidak boleh kembali terpesona. Ia sudah bertekad untuk melupakan Fed. Sekalipun pria itu sudah tidak bersama Linda lagi, apa yang kamu pikirkan? Tanya Fed setelah selesai mengobati Firda. Kau? Jawab Firda langsung. Fed menatap Firda. Ia memperhatikan wajah gadis cantik di depannya ini dengan penuh kasih sayang. Pergi dari sini. Usir Firda dengan suara pelan dan pandangan yang teralihkan. Fed mencoba menatap Firda, namun gadis itu tampak menolak dan menghindari tatapan sarinya. Fed tersenyum simpul. Kamu masih sama menggemaskan. Puji Fed dengan jujur. Firda langsung menatap Fed dengan tajam. Berhenti membual. Terima kasih sudah menyelamatkanku, dan aku minta kau untuk pergi. Usir Firda lagi. Fed meraih tangan Firda. Ia menggenggam bahkan mencium punggung tangannya. Aku tahu kamu marah. Tapi tolong izinkan aku berjuang untuk mendapatkan kamu lagi, Fir. Pinta Fed. Biarkan aku yang mengejar cinta kamu, tolong. Tambah Fed dengan sangat memohon. Aku tidak sedang berlari sampai kau harus mengejarku. Ketus Firda. Fed terkekeh, ia menangkup wajah cantik gadis itu. Tapi hati kamu berusaha untuk lari, dan aku akan mengejarnya. Ungkap Fed. Fed tersenyum manis. Ia lalu mencium kening Firda dengan penuh kehangatan. Dan syarat akan kasih sayang yang begitu besar. Firda sendiri tidak menolak. Ia memejamkan matanya saat merasakan betapa hangatnya bibir Fed di keningnya. Namun setelah beberapa saat, Firda mendorong Fed menjauh. Firda jijik membayangkan bibir Fed mencium dan membelai Linda. Kenapa, sayang? Tanya Fed. Jangan menyentuh apalagi menciumku dengan bibir yang biasa memanjakan Linda. Jawab Firda. Fed tersenyum simpul. Firda pasti tidak akan percaya jika selama ini dirinya tidak menyentuh Linda. Fed tidak menyangkal, ia pernah mencium bibir Linda, tapi itu bisa dihitung jari. Apa aku harus operasi bibir untuk menghilangkan jejak Linda? Tanya Fed jahil. Buang saja sekalian bibirnya. Jawab Firda ketus. Fed tertawa mendengar suara ketus yang menggemaskan milik Firda, gadis yang masih sangat dicintainya. Suasana di ruang rawat Alea masih sepi, wanita itu belum juga sadarkan diri. Di sebelahnya, tampak ada pria yang begitu setia menunggunya sambil menggenggam tangannya. Pria itu beberapa kali memberikan kecupan di kening. Sambil membisikkan kata-kata yang meminta sang istri untuk bangun dari tidurnya. Sayang, panggil Tristan lembut. Tristan menggenggam tangan kanan Alea. Ia mencium lalu menjadikannya sebagai bantalan. Ketika Tristan hampir memejamkan matanya, ia merasakan sebuah pergerakan dari tangan istrinya. Hal itu seketika membuat Tristan langsung menatap Alea. Sayang.
Panggil Tristan dengan penuh kebahagiaan. Mata cantik Alea perlahan terbuka. Wanita itu tampak menatap ke sekitar yang ruangannya bernuansa putih. Sedikit demi sedikit, pandangannya yang mulai buram kini sudah terlihat dengan jelas. Ia bisa melihat wajah suaminya yang ada di sana. Sayang, akhirnya kamu sadar. Ucap Tristan dengan haru. Tanpa sadar setetes air mata jatuh ke pipi Tristan. Pria itu merasa sangat bahagia melihat istrinya sudah sadarkan diri. Mas, anak kita. Tanya Alea dengan suara terbata. Tristan menghilangkan senyuman di wajahnya. Ia kembali merasakan sakit mendengar pertanyaan yang istrinya lontarkan. Ia melihat tangan Alea meraba perutnya sendiri. Sebelum akhirnya wanita itu menangis dengan bahu bergetar. Alea bisa mengingat bagaimana perutnya ditendang dan membuatnya berdarah. Alea sangat mengerti darah apa yang ia lihat saat itu. Itu anaknya sudah pergi. Tapi ia masih nekat mempertanyakannya pada Tristan. Suaminya itu pasti sangat sedih sekali. Mengetahui anak yang sangat diinginkannya tidak bisa terselamatkan. Hicks, anakku sudah pergi. Lirih Alea dengan tangan yang terus mengusap perutnya. Rasa sesak di dada akan ketidakrelaan bahwa anaknya sudah pergi. Membuat tangisan Alea terasa begitu pilu. Alea mengusap-usap perutnya. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu karena tidak bisa menjaga bayinya. Alea juga merasa sangat bersalah pada sosok pria yang kini sedang memeluknya erat. Anak kita sudah bahagia di sana. Mungkin Tuhan punya rencana lebih baik, sayang. Bisik Tristan berusaha menguatkan meski ia juga jatuh. Hicks, maafin aku, Mas. Aku bukan mami yang baik untuk anak kita, aku nggak bisa jaga dia. Lirih Alea dalam pelukan suaminya. Tristan melepasnya pelukannya, ia lalu mencium kening sang istri dengan penuh kasih sayang. Tristan juga mencium kedua pipi Alea. Maafin aku, Mas, aku nggak bisa jaga anak kita. Anak yang sudah kamu nantikan kehadirannya. Ucap Alea lagi. Air mata kembali keluar dari mata calon ibu yang baru saja kehilangan bayinya. Rasanya sangat menyesakkan dada. Saat mengingat baru beberapa hari lalu mereka bahagia karena kehamilannya. Hari ini semua sudah hancur. Apa yang Tristan impikan selama ini tidak bisa ia jaga. Sayang, kita bisa memiliki anak lain kali. Mungkin sekarang Tuhan masih lebih saya dia. Kita harus berusaha menerima ini semua ya. Tutur Tristan dengan pengertian. Tristan menyeka air mata istrinya, ia lalu kembali memeluk Alea. Membiarkan istrinya itu menangis dalam pelukannya. Alea mengeratkan pelukannya. Kini ia memiliki Tristan yang bersedia menguatkannya. Alea akan berusaha untuk ikhlas, namun ia tidak janji untuk tidak menangis. Tristan mengusap-usap punggung istrinya. Ia juga sesekali melabuhkan ciuman di puncak kepala sang istri. Mas, aku haus. Ucap Alea pelan. Tristan melepaskan pelukannya. Ia lalu mengambil sebotol air mineral lalu membantu istrinya untuk minum. Setelah semua ini, kamu akan meninggalkan aku, Mas. Tanya Alea tiba-tiba. Tristan terkejut. Apa yang kamu tanyakan, sayang?
tentu saja aku nggak akan meninggalkan kamu. Kamu istriku, jawab Tristan dengan sungguh-sungguh. Alea menundukkan kepalanya. Aku takut, Mas. Aku takut orang tua kamu semakin tidak menerima aku. Setelah membuat cucu mereka pergi, ungkap Alea dengan jujur. Tristan menarik Alea ke dalam pelukannya. Ia tidak peduli dengan tanggapan kedua orang tuanya. Yang jelas ia akan selalu berada di samping Alea, dan itu selamanya. Kabar Alea yang kehilangan anaknya sampai ke telinga kedua orang tua Tristan. Mereka kini juga sudah ada di ruang perawatan Alea yang masih terbaring di atas brangkar. Papa Jaya dan Mama Saras menatap Alea dan Tristan bergantian. Mereka juga sama melipat tangan di dadanya. Karena Alea sudah keguguran, maka tidak ada lagi alasan untuk kamu menolak menceraikannya, Tristan. Ucap Papa Jaya. Jantung Alea terasa berdenyut mendengar ucapan mertuanya. Apa mereka benar-benar tidak bisa menerima dirinya sebagai menantu? Sampai di saat seperti ini mereka malah meminta Tristan untuk menceraikannya. Papa sadar ucapan Papa barusan? Tanya Tristan kesal. Kenapa? Papa benar kan? Kamu bilang dulu tidak bisa menceraikan wanita ini karena dia hamil. Dan sekarang anaknya sudah tidak ada. Jawab Papa Jaya. Alea hanya bisa memejamkan matanya. Ia tidak mau ikut berdebat dengan kedua orang tua suaminya. Alea diam meski hatinya sakit sekali. Di saat masih berkabung setelah kehilangan bayinya. Ini kedua orang tua Tristan malah menambah rasa sakitnya. Aku nggak akan menceraikan Alea. Dia istriku dan selamanya begitu. Tidak peduli dia sedang hamil atau tidak. Ucap Tristan dengan tegas. Tristan. Tegur Mama Saras saat putranya itu sangat melawan. Mama juga sama. Seharusnya sebagai wanita mama itu mengerti apa yang istriku rasakan. Tapi apa, mama malah memintaku untuk menceraikannya. Sahut Tristan semakin berani. Inilah alasan papa menentang kamu berhubungan dengan wanita itu. Dia sudah membuat pikiran kamu teracuni dan melawan pada kami. Ucap Papa Jaya dengan nada tinggi. Wanita yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua sudah pasti bukan wanita baik-baik. Tambah Papa Jaya asal berpendapat. Papa. Pecah sudah emosi Tristan mendengar penuturan sang papa barusan. Jaga bicara papa, wanita yang papa hina adalah istriku. Ucap Tristan penuh penekanan. Tristan, Mama nggak pernah ajarkan kamu melawan orang tua begini. Tegur Mama Saras. Kalian mengajarkannya dengan menghina istriku. Itu sama saja kalian memintaku untuk menjadi anak yang melawan. Balas Tristan semakin berani. Tristan menyatukan kedua tangannya. Lebih baik kalian pergi dari sini. Usir Tristan dengan suara yang rendah. Setelah sidang perceraian kamu dan Linda selesai. Papa mau kamu menceraikan dia. Ucap Papa Jaya dengan tegas. Sampai mati pun aku tidak akan melakukannya. Balas Tristan. Tristan, Mama kecewa sama kamu. Ucap Mama Saras.
bersambung.